Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini bersama saya Ahmad Purnama Jalani sebagai host sekaligus moderator. Kita bertemu dalam webinar bersama dengan Evogel dan Nutracare. Webinar hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kontrol kolesterol pasca Lebaran. Nah, karena masih dalam rangka Idul Fitri. Jadi saya pribadi mewakili juga tim Evogel dan tim Nutracare mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini. Nah, topik ini juga tadi pas ya sekali lagi karena Idul Fitri itu bisa jadi momen yang pas untuk menikmati beberapa hidangan yang sebenarnya kan balas dendam setelah 30 hari berpuasa, ditambah lagi 2 tahun kita mungkin banyak dari kita di webinar kali ini tidak bisa mudik nih. Saat mudik, selama 2 tahun tidak bisa mudik mungkin ketemu dengan keluarga, bercengkarama, jadi mungkin bisa menikmati makanan secara lebih banyak ya daripada biasanya karena nggak terasa kan sambil ngobrol, makan habis 2 piring, 3 piring. Jadi memang Idul Fitri ini jadi momen yang pas untuk menikmati seperti hidangan opor, ketupat, mungkin daging rendang, hingga kue-kue kering tuh itu banyak sekali di rumah saudara-saudara kita ya. Apalagi kita ada tur-tur seperti itu ya. Nah, sayangnya Bapak Ibu ada risiko kesehatan nih yang mengintai. Salah satunya yaitu kolesterol yang meningkat. Nah, bagaimana caranya agar dapat mengontrol kolesterol pasca Lebaran? Pasti Bapak dan Ibu sekalian ingin segera mengetahui langsung dari pakarnya. Webinar hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang istimewa, yaitu yang pertama ada Dr. Adina Witskanti Dewi. Beliau adalah dokter umum atau akrab disapa dengan Dr. Adina. Beliau adalah dokter yang juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan. Nah, saya akan membacakan sekilas mengenai kurikulum vitae dari Dr. Adina. Nah, Dr. Adina sendiri ini adalah kelahiran Jakarta, tanggal 27 Maret tahun 1996, masih muda tapi sangat berprestasi sekali. Beliau lulus tahun 2021 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Beliau juga sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, juga pendidikan di University of Melbourne, Australia. Nah, pengalaman bekerja juga cukup menarik nih dokter ya. Saat ini dokter sebagai medical scientific di support di PT Indocare Cita Pasifik. Juga sebelumnya pernah menjadi dokter umum, praktek dokter umum di RSUD Pasar Minggu. Lalu juga co-founder dari Mengenal Diri. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah follow Instagramnya, boleh tuh follow Instagram. Saya baru saja memfollow Instagram Mengenal Diri ya. Itu bagus sekali ya dari Dokter Adina. Lalu juga beliau pernah jadi research assistant di Departemen Psikiatri RSCM Jakarta. Pernah juga aktif sebagai research assistant di Departemen of Surgical Oncology ya, Sir Peter MacCallum Cancer Center di Melbourne. dokter Luar biasa DRC. sekali. Oh gitu. Oke, wah para peserta sudah ramai ini sepertinya ya. Oke, selanjutnya tadi webinar hari ini juga kita ditemani oleh pembicara kedua yaitu ada Ibu Margareta Krisantini Ponto Arsi. Beliau adalah Brand Manager Nutracare dan Evogel. Nah, Dr. Adina dan Ibu Reta, sebelum masuk ke Dokter dan Ibu Reta, saya ingin memberikan pengumuman, mohon izin kepada para peserta webinar hari ini. Jadi
Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk menanyakan pada kolom chat dengan format nama spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, spasi pertanyaannya. Karena setelah sesi para pembicara nanti akan ada sesi tanya jawab untuk para pembicara kita hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi 30 pendaftar pertama, webinar ini akan mendapatkan masing-masing gratis 1 botol Nutracare Omega 369 dan akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia setelah acara. Selain itu, juga akan ada door prize bagi peserta yang tetap mengikuti webinar hari ini sampai akhir. Nah, door prize hari ini apa nih ya? Saya akan sampaikan nih. Silakan mengisi link door prize yang sudah disampaikan oleh panitia di kolom chat. Bapak Ibu silakan bisa melihat kolom chat. Nah, itu door prize-nya adalah yang pertama ada paket produk Nutracare Prexit Oil dan Nutracare Vitamin C 1000 Time Release untuk 5 pemenang, dan juga ada voucher cek daya tahan tubuh di Prodia untuk 3 pemenang. Nah, perlu saya sampaikan juga ketentuan bagi para pemenang yang terpilih nantinya wajib memiliki KTP dan NPWP. Apabila tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan pada hari ini, saya sapa dulu nih Dokter Adina dan Ibu Reta. Selamat sore Dokter Adina. Selamat sore. Salam Oke. kenal semuanya. Salam kenal Dokter Adina. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Dokter. Nah, Aidin juga. Iya, Ibu Reta gimana kabarnya Ibu Reta? Baik, Pak Ahmad. Oke, gimana nih sebelum mulai saya ingin tanya-tanya dulu nih. Dokter Adina gimana liburan hari ini? Mudikah? Kumpul dengan keluarga besar kah? Kayaknya wajahnya sangat berseri sekali hari ini. Kemarin sempat mudik ke Bandung ketemu keluarga. Oke. Oke, di Bandung enak tuh, adem-adem, pasti makannya banyak. Ya kan? Gimana 2 tahun sebelumnya mudik nggak dok? Enggak, 2 tahun Enggak. sebelumnya di rumah Oh aja. gitu. Apalagi sekarang mudik kumpul keluarga semua pasti luar biasa ya. Syukurnya lebih dalam lagi ya. Oke. Ibu Margareta juga aktivitasnya pasti di libur kemarin juga cukup banyak ya. Tentu saja kita semua banyak mengalami pasang surut di 2 tahun terakhir selama masa pandemi, dan Lebaran kali ini tuh kayak pecah telur gitu, kayak semuanya itu jadi makin sempurna gitu ya di Lebaran kali ini. Mungkin bagi Bapak Ibu para peserta juga Lebaran kali itu kayak ada beberapa yang nggak terkontrol nih masalah makannya gitu kan, termasuk saya sendiri gitu kan. Kayaknya kalau ditimbang saya naik 1 kilo 2 kilo dok kayaknya dok, karena lagi kumpul sama makanan, pagi-pagi kumpul di rumah paman gitu kan, makannya ini, siangnya kita kumpul lagi di rumah Uwa gitu kan. Jadi banyak sekali makannya. Mungkin Bapak Ibu juga ingin tahu bagaimana nih cara mengontrol kolesterol pasca Lebaran ini. Oke dokter, mungkin sudah siap materi dok ya? Dah. Oke dok, kita akan coba dulu tampilkan dok untuk materi dokter pada sore hari ini. Oke. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat dok. Kalau begitu saya persilakan dokter untuk menyampaikan materinya dok. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, salam kenal semuanya. Salam sejahtera. Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja di rumah. Saya di sini Dr. Adina Witska, boleh dipanggil Dr. Adina saja. Hari ini akan menjelaskan beberapa hal mengenai kolesterol, khususnya di pasca Idul Fitri, gitu ya. Oke, agenda kita hari ini mau ngebahas apa aja nih? Pertama, kita mau ngebahas permasalahannya apa nih kalau masa-masa pasca Lebaran, setelah Lebaran. Itu seperti apa? Kemudian penyebab dan gejala dari kolesterol tinggi, kemudian bahayanya tuh apa, kemudian cara mengatasi dari kolesterol tingginya, dan juga terakhir pentingnya suplementasi dan juga pentingnya menjaga kesehatan tubuh masing-masing gitu ya. Pertama mau dibahas dulu nih, apa sih kolesterol? Kolesterol itu apa sebenarnya? Dan banyak banget jenis-jenisnya gitu ya. Ada yang bilang LDL, HDL. Sebenarnya itu apa? Sebenarnya kolesterol itu sebuah zat lemak yang ada di dalam tubuh. Sama halnya seperti trigliserida gitu ya. Itu zat-zat lemak, komponen lemak yang ada di dalam darah. Gitu. Nah, kolesterol sendiri itu banyak macam-macamnya. Tipenya itu banyak, ada LDL, ada HDL. Nah, LDL ini low density lipoprotein singkatannya. Yang bisa dibilang biasanya orang-orang bilang LDL ini tuh yang jahat gitu.
sebenarnya juga nggak jahat. Semua yang terjadi di tubuh manusia itu kalau terjadi dalam komposisi yang normal, kemudian dalam jumlah juga yang sesuai, semuanya itu pasti akan baik-baik saja, nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik. Nah, tapi perbedaannya apa nih antara LDL dan HDL? LDL itu yang membawa kolesterol ke seluruh tubuh. Kenapa orang-orang bisa bilang LDL itu yang jahat? Karena yang membawa kolesterol ke seluruh tubuh itu bisa menumpuk di pembuluh darah menjadi plak. Gitu. Nanti kita akan membahas itu lebih lanjut lagi. Dan kemudian HDL itu apa? HDL itu high density lipoprotein. Nah, ini yang bisa dibilang itu yang baik karena dia memburu nih LDL agar kembali ke hati dan pergi dari pembuluh arteri. Gitu. Ini ada kelihatan ada gambarnya juga ya. Itu ada yang membawa kolesterol ke sel itu LDL dan juga HDL itu gunanya untuk membawa kolesterol yang berlebih di seluruh tubuh dibawa ke hati untuk dicerna dan dieliminasi. Nah, terus ada lagi total kolesterol. Total kolesterol itu tentu jumlah dari LDL dan HDL. Itu secara keseluruhan kolesterolnya berapa dan normalnya itu di bawah 200 mg per desiliter. Dan trigliserida itu apa? Trigliserida itu sama zat lemak juga dalam darah. Cuman fungsinya itu untuk menyimpan energi berlebih dari diet. Dan kalau misalkan LDL plus trigliseridanya itu tinggi, begitu pula pun resikonya tinggi juga untuk stroke dan penyakit jantung. Nah, kapan bisa dibilang kolesterolnya tinggi sih gitu? Kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian itu mengecek darahnya masing-masing gitu di puskesmas atau di rumah sakit, mau ngecek gitu total kolesterol atau mungkin yang dicek-cek kesehatan ada di mall, di apotek atau di biasanya kalau di Jakarta ada di GBK itu ada tes kesehatan yang suka ada di samping itu nunjukin total kolesterol. Itu yang kelihatan cuman total kolesterolnya aja, nggak tahu HDL-nya berapa, nggak tahu LDL-nya berapa, tapi bisa dibilang normal kalau di bawah 200. Kalau di antara 200 sampai 240 itu batas menuju resiko tinggi, dan di atas 240 itu sudah bisa dibilang kolesterolnya tinggi. Jadi total kolesterol itu kita nggak tahu ya kadar LDL-nya berapa, LDL-nya berapa. Nah, sebenarnya kolesterol itu bahaya nggak sih? Sebenarnya nggak sepenuhnya bahaya. Malah sebenarnya baik untuk tubuh kalau dalam kadar yang normal. Tujuannya apa kolesterol? Untuk membangun sel-sel yang baru, melindungi saraf, memproduksi hormon. Tapi kalau terlalu banyak kolesterol, itu bisa menyumbat pembuluh darah, menyebabkan stroke, penyakit jantung, gitu ya, coronary artery disease di jantung. Nah, seperti apa sih memang patofisiologinya atau mekanismenya kenapa bisa sampai menumpuk gitu. Nah, tadi kan sudah saya jelasin bahwa ada LDL ya. LDL itu low density lipoprotein. Nah, dia tuh di dalam darah itu kayak terbang gitu. Dia flow, dia berenang tuh di dalam darah. Kalau misalkan ada satu aja ruptur atau ada luka di pembuluh darahnya atau pembuluh darahnya tidak bekerja dengan maksimal, itu bisa menumpuk seperti ada di gambar ini. Awalnya mungkin nggak akan setebal ini gitu ya. Mungkin awalnya hanya sedikit saja dan pasiennya nggak akan menyebabkan gejala apapun gitu. Mungkin karena banyak juga pasien-pasien yang gejala kolesterolnya tuh tinggi gitu. Tapi dia nggak ngerasain apapun. Kok aku nggak ngerasa apa-apa, aku baik-baik aja, nggak mau minum obat karena nggak merasa sakit juga gitu. Itu memang mungkin, tapi ternyata di pembuluh darahnya sendiri itu sudah terjadi penumpukan. Yang mau kita hindari adalah penumpukan yang sampai menyebabkan gejala. Karena kalau misalkan sudah menimbulkan gejala, resiko untuk stroke dan penyakit jantungnya itu sangatlah tinggi. Kenapa bisa stroke? Stroke itu kalau ada penyumbatan di pembuluh darah. Makanya apalagi terjadinya kalau di otak. Kan di otak juga banyak tuh pembuluh darah. Kalau ternyata terjadi di pembuluh darah di otak, penyumbatan, pasti otaknya tidak akan mendapatkan sirkulasi darah yang sempurna gitu. Makanya terjadi gejala-gejala neurologis atau gejala-gejala saraf seperti penurunan kesadaran, kemudian terjadi juga kelemahan sisi tubuh gitu. Kemudian kebas, baal, kemudian pusing, sakit kepala, mual, muntah, itu semua bisa terjadi gitu. Kemudian juga penyakit jantung. Kalau misalkan di jantung pembuluh darahnya itu tertutup, tentu saja makanya orang-orang suka sering serangan jantung, suka ada yang bilang pasang ring gitu.
pasang ring jantung itu sebenarnya ring apa gitu. Itu dipasang ring di antara pembuluh darah ini nih. Kalau yang terjadi plak, jadi dia menahan plaknya itu supaya tidak tertutup, jadi kebuka, supaya tidak menyumbat. Karena yang menyumbat itu adalah si plak-plak kolesterol tersebut gitu. Kenapa makanya penting sekali untuk menjaga kadar kolesterol supaya tidak menyebabkan penyakit jantung yang akhirnya bisa menyebabkan serangan jantung. Karena apa? Kenapa bisa serangan jantung? Karena serangan jantung itu adalah terjadi ketika jantung itu tidak mendapatkan aliran darah yang sesuai. Karena ada penyumbatan tersebut kan, berarti ada jaringan-jaringan ini yang mati atau jaringan-jaringan yang rusak karena tidak mendapatkan sirkulasi yang sempurna. Nah, kenapa makanya orang-orang suka ngerasa, aduh sakit dada, aduh sesak nafas. Nah, itu juga bisa terjadi awalnya mungkin karena dari kolesterol yang tinggi ini yang mungkin sebenarnya nggak ada gejala sama sekali. Nah, kalau misalkan ibu dan bapak sudah mulai merasakan gejala, seperti misalkan yang paling sering tuh biasanya sakit kepala, terus tengkuknya sakit gitu ya, nggak enak badan, kemudian udah ada kecenderungan ke arah jantung. Nah, itu sudah sangatlah penting tuh untuk dicekin ke dokter. Gitu ya. Nah, selain ke jantung dan ke stroke, bisa terjadi apa lagi nih? Kalau terjadi ada kolesterol tinggi, bisa terjadi masalah di hati. Gitu. Kenapa di hati? Karena semua yang ada di dalam tubuh itu di metabolismenya kebanyakan di hati. Gitu. Mau itu makanan, mau itu obat-obatan, semuanya di hati. Gitu. Darah juga di hati. Kalau misalkan terjadi penumpukan lemak itu di hati, kan namanya perlemakan hati atau fatty liver gitu. Jadi bisa menyebabkan si hatinya itu membengkak, pembesaran. Dari membengkak itu bisa terjadi fibrosis atau terjadinya jaringan-jaringan parut yang muncul gitu karena pembengkakan, karena ada matinya jaringan gitu ya. Dari liver fibrosis itu merangsang pembentukan jaringan ikat yang akhirnya menghancurkan sel hati atau namanya sirosis gitu. Nah, ini udah sangatlah bahaya dan gejalanya itu udah macam-macam dan biasanya kalau udah sirosis itu udah tingkat lanjut dan butuh ditransplantasi. Itu. Nah, permasalahannya kolesterol apa ketika pasca lebaran? Nah, tadi udah disebut juga sama Pak Ahmad ya, balas dendam. Nah, biasanya orang-orang habis puasa karena udah nggak boleh tuh, udah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, cuman bisa makannya pas buka puasa doang. Dan mungkin kayak misalkan kita buka puasa, sebenarnya kita dari siang udah mikir, aduh aku pengen makan rendang, aku mau makan nasi padang, atau aku mau makan gudeg atau apa. Ternyata pas buka puasa udah nggak selapar itu, tapi masih pengen gitu. Jadi pengen makanin aja karena aku udah ngidam gitu dari siang. Mungkin kalian ada yang pernah ngerasain kayak gitu gitu. Jadi balas dendamnya tuh kayak gitu. Bisa juga kayak dari siang udah kebayang, terus pas buka puasa dihantam terus tuh makan yang banyak sampai sakit perut gitu ya. Makanya biasanya kalau nggak cuma kolesterol doang, tapi gejala asam lambung juga biasanya meningkat ke waktu puasa gitu karena lambungnya itu asam lambungnya naik karena pertama udah lama nggak diisi, kemudian tiba-tiba diisi secara cepat, secara banyak pas ketika buka puasa itu. Nah, kemudian selain balas dendam, permasalahannya apa? Makanan-makanan yang enak. Makanan-makanan yang enak itu biasanya suka dilarang sama dokter. Kenapa? Karena banyak lemaknya tersebut. Kadar lemak yang tidak baik untuk tubuh atau lemak tidak jenuh. Nah, makanan ketika lebaran itu kurang serat, terlalu banyak karbohidrat olahan, menteganya banyak, tinggi lemak. Ini semua bisa menyebabkan kolesterolnya meningkat, apalagi untuk orang-orang yang udah punya kolesterolnya tinggi. Mungkin orang-orang yang nggak pernah tinggi kolesterolnya ketika lebaran mau makan kayak gimana pun juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Yang masalah itu ketika setelah lebaran udah keenakan ini makan enak, diterusin sama dia. Diterusin sampai lama menjadi gaya hidup gitu. Nah, itu yang bahaya karena masalah-masalah kolesterol, masalah-masalah penyakit yang tidak menular ini memang awalnya itu dari gaya hidup dan konsistensi gitu. Jadi kalau misalkan kalau ketika lebaran mau makan enak tapi kemudian diseimbangkan nggak masalah. Abis makan olahraga, abis makan makannya porsinya nggak usah terlalu banyak, makannya disambili atau di apa ya bahasanya, di samping itu kita makan banyak makanan
yang serat juga gitu, sayurannya banyak, nah itu nggak masalah. Ya masalah yang tadi kalau dibiarkan untuk menerus-menerus. Kemudian ketika Lebaran juga biasanya karena sibuk silaturahmi nggak olahraga gitu, kemudian berat badan naik. Nah itu semua bermasalah kalau akan dilanjutkan diteruskan sampai masa-masa setelah Lebaran juga. Nah ini statistik kolesterol menurut Kemenkes tahun 2016. Biasanya memang yang mempunyai kadar kolesterol tinggi itu yang sudah usia lanjut gitu, di atas 60 tahun. Hampir semuanya. Nggak menutup kemungkinan warna usia dewasa muda juga bisa kolesterolnya tinggi. Biasanya kalau dewasa muda itu karena genetik atau dari turunan orang tuanya juga ada kolesterol tinggi, anaknya juga kolesterolnya tinggi. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor resiko. Kalau dari usia lanjut, kenapa bisa lebih banyak itu karena memang kesehatan dari pembuluh darahnya itu sudah tidak sebaik dewasa muda atau anak-anak yang lebih muda gitu. Makanya udah lebih prone atau lebih cenderung untuk menimbulkan kolesterol yang tinggi juga, kemudian riwayat stroke atau penyakit pembuluh darah juga risikonya meningkat gitu. Dan juga kalau misalkan udah makin tua kan mau kita olahraga yang heboh juga udah nggak bisa ya karena faktor umur gitu. Nah ini juga di samping ini banyak banget nih faktor risikonya. Selain itu merokok juga, kurangnya serat, kurang aktivitas fisik, minum alkohol, tekanan darah tinggi, kemudian obesitas, berat badan berlebih, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Nah, ini semua tuh bisa berpengaruh satu sama lain gitu. Menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak menular tadi seperti kolesterol, hipertensi, atau darah tinggi, atau diabetes. Biasanya penyakit-penyakit tersebut itu awalnya karena faktor risikonya merokok, yang kronis-kronis gitu, yang sudah menahun merokok, makannya nggak sehat, kayak gitu. Jadi memang penting sekali ya Bapak dan Ibu sekalian untuk menjaga gaya hidup. Nah, yang tadi udah saya jelasin juga ya, penyebabnya kok gaya hidup, kemudian kondisi medis lain seperti ginjal kronis, diabetes, hipotiroid, lupus. Banyak sekali penyakit-penyakit di luar sana yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Kenapa? Pertama, bisa karena obat-obatannya juga, seperti obat-obatan jerawat, kanker, hipertensi, HIV, transplantasi organ. Ini semua kalau misalkan terjadi di salah satu pasien bisa menjadi salah satu faktor resiko, bukan penyebab definitif ya. Perlu diketahui bahwa tidak di kehidupan ini nggak ada yang benar-benar kalau penyakit tidak menular, bisa bilang kalau misalkan orang kalau misalkan gaya hidupnya buruk pasti kolesterol tinggi, nggak bisa digituin. Kalau misalkan orang penyakit ginjal kronis pasti kolesterol tinggi, nggak bisa digituin. Jadi memang ini semua adalah salah satu kemungkinan penyebab saja. Gitu. Tapi semua harus tetap diwaspadai dan harus dijaga. Cara mengatasinya apa? Tentunya menjaga pola makan, mengubah pola makan yang tadi tidak sehat, dan juga komponen-komponen makanan yang dikonsumsi. Semua harus seimbang, semua harus sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, tidak perlu yang berlebih. Itu kemudian perlu juga untuk periksa darah di fasilitas kesehatan secara rutin. Biasanya yang bagus itu kalau bisa setahun 2 kali atau setahun sekali. Itu kemudian minum obat jika perlu. Kalau misalkan kolesterolnya udah tinggi, misalkan di atas 300 gitu, atau di atas 200, itu kemungkinan besar sudah butuh minum obat. Biasanya kalau di dokter dikasihnya adalah obat simvastatin. Simvastatin itu tujuannya untuk menurunkan kadar kolesterol secara langsung gitu. Tapi memang penting untuk diketahui kalau misalkan simvastatin itu pasti lama-kelamaan harus diturunkan. Jadi misalkan awalnya minum 20 mg, kemudian diturunkan menjadi 10 mg sampai kita harapkan pasien ini sudah tidak perlu meminum obat dan hanya perlu mengatur kadar kolesterolnya melalui gaya hidup saja. Itu adalah goalnya, karena kan juga nggak bagus untuk mengkonsumsi obat-obatan seumur hidup gitu ya. Kemudian rutin olahraga dan juga suplementasi. Suplementasi ini juga nanti akan saya jelaskan manfaatnya apa. Oke, nah manfaat suplemen itu apa sih gitu? Sebenarnya tujuannya itu untuk mencegah secara general, secara umum. Menambahkan nutrisi yang tidak tercapai di komponen makan sehari-hari, apalagi kalau kita yang suka makanan-makanan nggak sehat, kayak junk food, makanan Padang, atau misalkan suka makan Indomie gitu kan, pasti komponen makan
yang sempurna itu tidak akan tercapai. Kadar seratnya, misalkan dari sayur-sayuran, buah-buahan, itu tidak akan tercapai. Kemudian dengan pemakaian yang sesuai, badan pun akan terasa lebih sehat. Nah, tujuannya untuk apa? Mencegah penyakit-penyakit yang akan muncul di kemudian hari. Jadi memang kalau ditanya suplemen itu perlu atau enggak, dilihat lagi dari gaya hidupnya. Mungkin perlu kalau misalkan kalian juga tidak, atau bapak dan ibu sekalian tidak menjalani gaya hidup yang sesuai gitu, atau mungkin ada keterbatasan tersendiri gitu dalam menjalani hidupnya. Nah, penurun kolesterol natural itu apa contohnya? Niacin, psyllium, soluble fiber, phytosterols, garlic, ginger, salt protein, red yeast rice, flaxseed, fish oil, Cinnaris colimus, ini semua udah ada jurnalnya. Tapi mungkin nanti akan saya jelaskan beberapa suplemen atau beberapa zat-zat natural yang bisa kita konsumsi untuk mencegah tanpa kita harus meminum obat-obatan, karena kita semua juga tahu bahwa mencegah itu lebih baik ya Bu dan Bapak daripada mengobati. Karena biasanya kalau udah mengobati, faktor resikonya dan resiko-resiko gejala lain dan penyakit lain itu lebih tinggi. Jadi bagaimana kita bisa sebaik mungkin menghindari itu dari awal. Ya. Pertama yang bisa kita konsumsi adalah omega 3, 6 dan 9. Ini tuh penting banget juga. Ya. Ini tuh ada perbedaannya omega 3, 6 dan 9. Dia polyunsaturated fatty acids atau dia adalah asam lemak gitu ya di dalam tubuh yang diperlukan, dan dia itu esensial, asam lemak esensial. Tujuannya apa? Kenapa esensial? Esensial ini karena dia nggak diproduksi di tubuh manusia secara natural. Jadi kita memang harus mengonsumsi dari makanan-makanan gitu. Karena tubuh kita tidak bisa memproduksi itu sendiri, gitu ya. Dari sumbernya sendiri nanti akan saya jelaskan. Nah, omega 3 dulu. Omega 3 itu kandungannya ada apa? Ada EPA, ada DHA, ada ALA. Nah, untuk EPA ini, eicosapentaenoic acid, dia itu tujuannya untuk menjaga imun tubuh, mengendalikan peradangan, meringankan gejala depresi. Kemudian DHA itu biasanya kalau DHA fokus utamanya adalah untuk di otak gitu, untuk kesehatan otak, untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Dan juga alpha-linolenic acid atau ALA. Ini bentuknya paling sederhana. Nah, ALA ini diambilnya dari tumbuh-tumbuhan yang nanti akan dikonvert lagi menjadi DHA dan EPA. Dan memang jadi kalau omega 3 itu yang mau kita ambil sebenarnya adalah kadar EPA dan DHA-nya. Gitu. Nah, ini sumbernya omega 3 itu dari ikan laut dalam seperti salmon, herring, mackerel, cod, tuna, sardine, dan ini semua biasanya omega 3 itu yang dari laut. Kenapa dari laut? Karena hewan-hewan di laut itu makanin si fitoplankton yang ada di dalam laut gitu. Nah, selain itu juga nggak cuma hewani aja, tapi juga nabati yang tadi sudah saya jelaskan seperti flaxseed, canola, chia seeds, walnuts, minyak kedelai, sama ganggang. Nah, fungsinya apa omega 3? Ini untuk kehamilan, khususnya trimester 3. Kenapa penting? Karena untuk pertumbuhan otak dan juga kesehatan retina mata dan perkembangan sistem peredaran darah. Kemudian bayi dan anak juga tentunya perlu untuk proses tumbuh kembang, kemudian fungsi otak dan memori, kemudian kesehatan mata. Untuk dewasa dan lansia juga penting. Kenapa? Karena yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di dewasa dan lansia itu kan kesehatan jantung dan pembuluh darahnya juga pasti menurun ya. Jadi kita harus membantu itu melalui omega 3. Selain itu fungsi otak dan kesehatan mental. Kenapa orang-orang tua itu banyak yang kena Alzheimer's? Kenapa banyak yang kena lebih banyak yang depresi? Gitu karena mungkin juga dari kapasitas otaknya juga sudah menurun gitu. Kesehatan matanya juga menurun, kekebalan tubuhnya juga menurun gitu. Pasti kan kalau misalkan secara mental kita tidak merasa sehat juga itu pasti akan berpengaruh ke fisik, dan juga bisa kebalikannya juga, kalau fisik kita nggak sehat akan berpengaruh juga ke mental kita. Gitu. Ini juga omega 6 dan 9. Izin tanya nanti Mbak juga akan menjelaskan ini atau gimana ya, Mbak? Bu Rita mungkin akan sedikit menjelaskan Bu Dok tentang nanti akan menjelaskan produknya. lebih produk ya. Iya, Tapi ini saya akan menjelaskan lebih secara saintifiknya aja, mungkin secara umum aja gitu ya.
untuk omega 6 dan 9 ini. Tadi kan udah jelasin omega 3, sekarang omega 6 dan 9. Sebenarnya sama aja ini dari suatu rangkaian yang sama gitu ya. Beda urutannya aja gitu. Sama-sama polyunsaturated fatty acids, tapi setelah mereka di-convert itu ntar mereka mempunyai kandungan yang berbeda. Kalau misalkan omega 6 itu linolenic acid, kemudian gamma linolenic acid. Nah, ini biasanya kalau omega 6 adanya di soy oil, corn oil, sunflower oil, avocado oil. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan jantung, membantu kerja sistem imun gitu dari GLA. Kemudian omega 6 ini juga bisa mengatasi gejala menjelang haid. Kemudian menjaga kesehatan kulit dan juga mempertahankan integritas kulit. Kalau 9 ini dia bukan polyunsaturated fatty acid tapi monounsaturated fatty acid dan dia non-essential sebenarnya. Sebenarnya tubuh kita memproduksi omega 9 tapi nggak banyak gitu dan masih tetap butuh bantuan dari suplemen-suplemen juga walaupun tubuh kita memproduksi gitu. Tujuannya apa kita memproduksi omega 9? Kalau konsumsi lemak tak jenuh tunggal ini biasanya dikaitkan untuk penurunan LDL. Jadi udah beberapa riset menunjukkan dan juga udah membuktikan gitu ya bahwa ada keterkaitan bahwa ada di antara omega 3, omega 6, 9 ini untuk dan juga dengan kadar penurunan LDL dan juga peningkatan HDL gitu ya. Dan ini juga membantu kelenjar otak dan adrenalin karena adanya terjadinya akumulasi fiber di dalam otak. Jadi mereka tuh membantu semua komponen-komponen dan komposisi yang terjadi di dalam tubuh kita supaya membantu tubuh kita menjadi lebih sehat dan bisa menangkal penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan gitu ya. Kemudian fish oil. Fish oil sebenarnya sama aja sama omega 3, 6, 9 ini, sama-sama dari ikan gitu ya. Dari fish oil ini juga yang mau kita ambil adalah omega 3, omega 6 dan omega 9-nya gitu ya. Khususnya omega 3 sih. Untuk berdasarkan studi juga fish oil ini udah bisa menurunkan kolesterol dan trigliserida, tidak mengubah HDL dan juga baik untuk pasien jantung dan metabolik. Tapi efek sampingnya apa? Kadang-kadang kalau orang yang minum fish oil ini suka ada sendawa rasa ikan. Jadi fishy burps gitu. Nah, tapi ini memang ini salah satu minor side effects gitu ya, side effect yang minimal dan bisa dicegah sebenarnya biasanya dengan cara si kapsulnya ini dimasukin atau di freeze, dimasukin ke kulkas. Nanti mau diminumnya itu pas masih bukunya gitu. Jadi nggak ada keadaan di mana dia pecah di dalam perutnya gitu. Jadi langsung di metabolisme. Kemudian ya ini tadi udah saya jelaskan juga ya, kalau untuk fish oil ini rata-rata secara umum sama-sama omega 3. Yang mau diambil adalah EPA dan DHA. Kemudian flaxseed. Flaxseed ini juga omega 3 sebenarnya, tapi yang kita ambil itu alpha linolenic acid-nya atau ALA. ALA ini kan sebenarnya kita ambil dari tumbuhan ya. Jadi ini cocok banget biasanya untuk yang vegan atau vegetarian. Dia nggak mau mengonsumsi ikan biasanya, tapi tetap mau mendapatkan komponen omega 3. Karena dari ALA ini nanti akan dikonversi di dalam tubuh oleh tubuh sendiri menjadi EPA dan DHA. Gitu. Dan flaxseed ini juga hampir sama ya, memiliki komponen antihipertensif, anti-aterogenik, menurunkan kolesterol, antiinflamasi, dan juga inhibisi aritmia. Biasanya ini juga bagus untuk pasien-pasien jantung, gitu ya. Dan yang terakhir ini artichoke leaf extract, dia udah digunakan sejak abad keempat sebelum Masehi atau Cinara squalimus, gitu ya. Dia ini tujuannya apa? Dia tuh menurunkan kadar kolesterolnya dengan cara dia menginhibisi suatu enzim, yaitu enzimnya namanya HMG CoA reductase. Si enzim ini tuh tujuannya untuk mensintesis kolesterol, dan kalau enzim ini kita hambat, jadinya kolesterol tidak tersintesis gitu. Makanya bisa membantu dalam mencegah kolesterol yang tinggi gitu. Dan juga selain itu si artichoke leaf extract ini meningkatkan eliminasi kolesterol melalui sekresi empedu. Karena kan empedu juga bekerjanya untuk kolesterol juga ya. Jadi kalau kita
kita minum artichoke leaf extract ini, dia akan meningkatkan eliminasi kolesterol juga gitu. Manfaatnya tentunya untuk menjaga kadar kolesterol di darah, kemudian juga kalau misalkan tadi kan udah kita bahas juga ya, kalau kolesterol kita baik, kesehatan jantung kita pun diharapkan juga baik, karena itu semua akan nyambung. Gitu. Kemudian artichoke leaf extract ini juga mempunyai komponen antioksidan. Antioksidan itu apa? Antioksidan itu adalah sebuah komponen yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melawan radikal bebas. Radikal bebas ini biasanya ada dan menimbulkan inflamasi atau infeksi ke dalam tubuh gitu. Dan kalau misalkan kita punya banyak antioksidan, daya tahan tubuh kita pun meningkat dan juga tubuh kita bisa melawan patogen atau mikrobiom atau virus atau bakteri atau apapun itu yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Selain itu juga Pak artichoke leaf extract ini membantu pasien obesitas, kemudian menghambat peradangan yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga meningkatkan lipolisis dan metabolisme lipid, dan mengurangi glukosa darah. Ini semua juga udah ada risetnya di kebanyakan di luar negeri. Gitu ya. Ini kalau ada yang bingung lipolisis atau metabolisme lipid itu apa, lipid itu sebenarnya lemak. Lipolisis itu adalah pemecahan lemak. Jadi lipid, lisis itu artinya pecah. Jadi kalau lipolisis, pemecahan lemak. Gitu. Oke, dari saya mungkin sampai situ saja. Apakah ada pertanyaan atau mungkin nanti akan di sesi tanya jawab di akhir ya? Silakan kembali ke Pak Ahmad. Oke, terima kasih Dokter Adina. Nanti mungkin saya akan pandu Dok ya untuk sesi pertanyaannya. Oke, luar biasa sekali tadi penjelasan dari Dokter Adina ya Dok. Tadi bagaimana kolesterol itu sebenarnya bisa terjadi juga karena konsumsi yang tiba-tiba juga, dan juga memang kebanyakan itu karena tadi plak itu tumbuhnya itu karena dari konsistensi ya gaya hidup kita yang salah gitu ya, pola makan kita tadi gaya hidup kita yang salah sehingga terjadi kolesterol yang meningkat. Nah, bagi Bapak Ibu karena nih habis Lebaran ini makan banyak makanan di rumah, juga makannya mungkin agak banyak kemarin, jangan sampai itu menjadi gaya hidup ya. Tadi ajakan dari Dokter Adina luar biasa sekali Dok. Tadi juga dokter saya mention juga dokter menyampaikan beberapa suplemen ya tadi ya yang bisa dikonsumsi dicari oleh Bapak Ibu sekalian. Itu cukup baik Dok. Terima kasih Dok telah menyampaikan, jadi ilmu juga untuk bagi kita semua ya, bagi para peserta webinar hari ini. Oke, sebelum ke sesi pertanyaan Dok, ada sesi materi berikutnya dari Ibu Margareta. Ibu Margareta sudah siap Ibu? Kalau udah siap? Oke, udah siap ya. Tapi sebelumnya saya mau izin dulu nih, ingin menyampaikan beberapa pengumuman dulu bagi Bapak Ibu para peserta webinar. Saya ingatkan kembali lagi bagi Bapak Ibu untuk mengisi link door prize-nya yang dikirimkan oleh pihak panitia pada kolom chat. Nah, Bapak Ibu silakan bisa lihat kolom chat sekarang juga. Itu ada nanti berkesempatan mendapatkan paket produk NutraCare Flexit Oil plus NutraCare Vitamin C 1000 Time Release untuk 5 pemenang, dan juga ada voucher cek daya tahan tubuh di Prodia untuk 3 pemenang. Nah, perlu saya ingatkan, pemenang ini wajib memiliki KTP dan NPWP. Apabila tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus. Jadi Bapak Ibu silakan boleh untuk mengisi link door prize-nya. Jika ingin bertanya dengan Dokter Adin juga boleh mulai dari sekarang, silakan. Materi berikutnya Ibu Margareta juga, jika Bapak Ibu ingin bertanya langsung boleh di kolom chat. Ibu Reta udah siap, Bu Reta? Siap, Pak Ahmad. Oke, Bu Reta boleh Bu Reta untuk ditampilkan presentasinya pada sore hari ini. Oke. Sudah terlihat ya Pak Ahmad untuk Oke, sudah terlihat Ibu Reta, saya persilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Selamat sore Bapak dan Ibu peserta webinar. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tadi menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh Dr. Adina. Kita jadi tahu nih bahayanya kolesterol yang tinggi, terus gimana sih cara penanganannya gitu ya. Tadi salah satunya juga disebutkan untuk menangani kolesterol yang tinggi itu bisa dibantu dengan suplementasi. Nah, kami dari Avogel dan NutraCare itu memiliki beberapa produk yang dapat membantu untuk menjaga atau mengontrol kadar kolesterol. Nah, tapi sebelumnya saya mohon izin terlebih dahulu untuk mengenalkan ke Bapak Ibu sekalian mengenai produk Avogel dan NutraCare. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah familiar dan mungkin sudah mengkonsumsi ya untuk produk dari Avogel dan juga NutraCare ini. Nah, untuk Avogel ini merupakan produk herbal segar organik yang berasal dari Swiss yang diproses kurang dari 24 jam. Jadi setelah dipanen itu langsung
diproses dan tanpa proses pengeringan. Nah, hal ini menyebabkan kandungan bahan aktif dari produk-produk Avogel itu 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan herbal kering. Nah, kalau kandungan bahan aktifnya ini 3 kali lebih banyak, tentunya efektivitasnya pun juga akan 3 kali lebih efektif dibandingkan dengan herbal kering. Nah, itu tadi mengenai Avogel. Lalu gimana dengan Nutracare? Nah, Nutracare juga nggak kalah bagusnya nih. Nutracare merupakan produk suplemen kesehatan yang terbuat dari bahan alami yang sudah terstandarisasi. Dan produk-produk Nutracare ini sudah diproses juga di pabrik modern dengan standar GMP dan juga telah memiliki uji klinis dan juga data ilmiah yang kredibel. Nah, hal-hal ini menjadikan produk-produk yang dihasilkan oleh Nutracare ini produk yang aman dan juga berkhasiat. Nah, ini saya tampilkan foto dari kantor pusat dan juga pabrik serta perkebunan dari Avogel. Dan di sini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat perkebunannya itu berada dalam satu lokasi dengan pabriknya. Jadi ketika setelah dipanen nih untuk bahan-bahannya itu langsung masuk ke dalam pabriknya. Dan pemrosesannya ini itu tanpa proses pengeringan. Jadi kandungan bahan aktifnya itu akan lebih banyak dan tentunya produk yang dihasilkannya pun juga menjadi 3 kali lebih efektif. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan juga nih mengenai varian-varian produk yang ada di Avogel dan juga Nutracare berdasarkan dari kategori produknya. Yang pertama untuk kategori daya tahan tubuh. Dari Avogel itu ada 2 jenis, yaitu ada Avogel Echinalforce yang tablet dan juga Avogel Echinalforce yang tinctur. Lalu kemudian dari produk Nutracare untuk varian daya tahan tubuhnya itu cukup banyak, yaitu dari Nutracare Echinacea, kemudian Nutracare Ester C 500, Nutracare Vitamin C 500, Nutracare Vitamin C 1000 Tembrilis, Nutracare Vitamin D3 1000 IU, Nutracare Multivitamin 1 per D, Nutracare Grapeseed, dan juga Nutracare Vitamin E. Nah, lalu untuk klasifikasi produk yang kedua yaitu adalah kesehatan jantung dan kardiovaskular. Di mana untuk produk Avogelnya sendiri itu ada Avogel Cretegis dan Avogel Sinara. Kemudian untuk produk dari Nutracare-nya ada Nutracare CoQ10, Nutracare Flaxseed Oil, Nutracare Omega 369, dan juga Nutracare Wet Alaskan Salmon Oil. Nah, produk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang berhubungan dengan kolesterol itu ada Avogel Sinara, kemudian Nutracare Flaxseed Oil, Nutracare Omega 369, dan juga Nutracare Wet Alaskan Salmon Oil. Nah, lalu untuk varian produk yang lainnya, di sini ada tulang persendian, yaitu dari Avogel Atrosan Devil's Claw, kemudian Avogel Devil's Claw yang tinctur, kemudian untuk Nutracare-nya ada Nutracare Calmax Citrat, Nutracare Joint Formula, dan juga Nutracare Joint Pro. Lalu di sini ada beberapa produk yang lainnya yang nanti secara lebih jelasnya Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung mengakses di website kami di www.avogel.co.id atau juga di www.nutracare.co.id atau juga bisa langsung menghubungi ke customer service kami. Gitu. Nah, langsung saja saya akan masuk ke produk yang bermanfaat untuk menjaga kadar kolesterol. Tadi seperti yang saya sampaikan, di sini ada 4 item, yaitu ada Avogel Sinara, kemudian Nutracare Omega 369, Nutracare Wet Alaskan Salmon Oil, dan juga Nutracare Flaxseed Oil. Nah, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama dari Avogel Sinara. Nah, Avogel Sinara ini sesuai dengan namanya, isinya itu adalah Sinara Scolimus. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Adina ya, untuk manfaat dari Sinara itu tadi cukup banyak sekali ya. Bisa untuk membantu menjaga kadar kolesterol dalam darah, bisa membantu kesehatan jantung, kemudian bisa membantu menjaga kesehatan hati, kemudian membantu juga pada pasien obesitas, dan juga untuk membantu mengurangi glukosa darah. Nah, untuk aturan pakainya sendiri untuk Avogel Sinara ini, karena dia kan bentuknya tinctur atau cair. Nah, caranya itu adalah 20 tetes diencerkan dalam 100 ml air. Nah, untuk konsumsinya itu bisa 1-3 kali sehari. Tentunya hal ini disesuaikan dengan kondisi atau dari kadar kolesterol dari masing-masing individu. Lalu kemudian untuk harganya, ini kan 50 ml ya, harganya itu sekitar 449.500. Nah, untuk pemakaiannya biasanya satu botol itu bisa kurang lebih untuk 1 bulan, tergantung dari frekuensi pemakaiannya. Gitu. Lalu kemudian produk yang kedua itu ada Nutracare Omega 369.
Nah, NutraCare Omega 369 ini komposisinya yang paling lengkap, di mana sumber omeganya itu berasal dari tumbuhan dan juga dari hewani. Nah, tumbuhannya itu berasal dari flaxseed dan juga borage. Kemudian kalau untuk hewaninya itu dari minyak ikan. Nah, manfaatnya untuk apa? Nah, karena sesuai dengan namanya omega 369 ya, NutraCare omega 369 ini merupakan sumber omega 3, omega 6 dan juga omega 9. Yang tadi manfaatnya juga sudah disampaikan ya oleh Dr. Adina. Gitu. Nah, kurang lebihnya itu adalah untuk membantu mengurangi kadar lemak dan juga bisa bersifat sebagai anti radang atau anti inflamasi. Lalu kemudian manfaat yang selanjutnya itu adalah untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan mata. Nah, untuk aturan pemakaiannya untuk NutraCare Omega 369 ini cukup 2 kali sehari aja. Gitu. Nah, untuk harganya 237.600. Ini untuk isi 30 soft gel. Gitu. Lalu kemudian untuk produk yang ketiga itu adalah NutraCare Wild Alaskan Salmon Oil. Nah, sesuai namanya produk ini berasal dari ikan salmon, minyak ikan salmon liar. Gitu. Jadi memang dia pure dari hewani untuk sumber omega 3-nya. Nah, manfaatnya itu kurang lebih juga hampir sama ya dengan NutraCare Omega 369, yaitu untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan mata, dan juga untuk membantu menurunkan kolesterol. Nah, untuk aturan pakainya bisa 1 kali 1 sampai 2 soft gel per hari. Untuk harganya itu 190.000 kurang lebihnya. Lalu kemudian produk yang terakhir itu adalah NutraCare Flaxseed Oil. Nah, kalau yang salmon oil tadi berasal dari hewani, nah kalau flaxseed oil ini berasal dari nabati. Jadi dia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, dia sumber omega 3-nya karena berasal dari tumbuh-tumbuhan itu adalah ala ya untuk sumber omega 3-nya. Nah, manfaatnya kurang lebihnya juga sama untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan juga mata. Untuk konsumsi NutraCare Flaxseed Oil ini bisa dikonsumsi 3 kali 1 soft gel per hari. Dengan harganya itu Rp220.000. Nah, lalu apa sih keunggulan dari masing-masing produk ini? Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, di sini ada beberapa perbedaan, ada sedikit perbedaan untuk mekanisme kerja dari Avogel-Sinara dengan suplemen omega yang lainnya. Nah, Avogel-Sinara ini dia bekerja langsung di hati, jadi langsung memblok untuk pembentukan kolesterol di hati dan juga membantu untuk mengeliminasi atau untuk sekresi dari lemaknya gitu. Nah, kalau suplementasi omega ini dari omega 369, kemudian salmon oil sama flaxseed oil, dia lebih untuk memberikan nutrisinya atau untuk sebagai sumber omega 3-nya gitu. Nah, lalu ini untuk keunggulan dari masing-masing produknya. Yang pertama itu dari Avogel-Sinara. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, produk Avogel itu terbuat dari herbal segar organik yang berasal dari Swiss, yang diproses kurang dari 24 jam setelah dari proses pemanenannya. Dan pemrosesannya ini pun juga tanpa proses pengeringan, jadi kandungan bahan aktifnya itu akan lebih banyak. Nah, kandungan bahan aktif yang lebih banyak ini juga akan menjadikan produk Avogel-Sinara ini juga 3 kali lebih efektif dibandingkan dengan produk-produk yang berasal dari herbal kering. Lalu yang tadi juga saya sudah sampaikan, Avogel-Sinara ini bekerja langsung di hati. Jadi dia langsung memblok untuk pembentukan kolesterol di hati dan juga dapat membantu untuk meningkatkan pembuangan kolesterolnya. Lalu yang ketiga, Avogel-Sinara ini tersedia dalam bentuk tinktur. Jadi lebih mudah diserap oleh tubuh dan juga lebih mudah dikonsumsi. Apalagi pada orang-orang yang mungkin kesulitan ya untuk menelan tablet, kapsul, atau soft gel yang dalam bentuknya cukup besar. Nah, ini tentunya akan lebih mempermudah untuk konsumsinya. Gitu. Lalu kelebihan produk yang NutraCare Omega 369, yang pertama itu tadi yang saya sampaikan, kandungan omeganya itu lengkap, berasal dari hewani dan nabati. Lalu NutraCare Omega 369 ini juga membantu untuk memenuhi kebutuhan EPA dan DHA harian, yaitu 500 mg per hari. Kemudian NutraCare Omega 369 ini kandungan EPA-nya itu lebih tinggi, di mana kandungan EPA yang lebih tinggi ini tentunya manfaat untuk ke kardiovaskularnya itu juga akan lebih tinggi. Seperti itu. Lalu kemudian produk yang selanjutnya yaitu NutraCare Wild Alaskan Salmon Oil. Tadi yang juga sudah saya sampaikan bahwa produk ini sesuai dengan namanya itu terbuat dari salmon liar, di mana salmon liar itu dipercaya lebih bernutrisi dan juga lebih kaya akan omega 3. Kemudian resiko kontaminasi pestisidanya pun juga lebih rendah, jadi juga tentunya akan lebih aman untuk dikonsumsi. Nah, NutraCare Wild Alaskan Salmon Oil ini juga dapat dikonsumsi untuk ibu hamil untuk membantu mencukupi kebutuhan omega 3-nya.
Namun alangkah lebih baiknya untuk dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter kandungan yang menanganinya. Jadi supaya lebih tepat untuk pengobatannya. Gitu. Lalu kemudian untuk produk yang terakhir yaitu adalah Nutracare Flaxseed Oil. Untuk keunggulannya itu karena berasal dari tumbuhan. Jadi apabila misalkan alergi ikan, nah itu tetap bisa konsumsi, misalkan mau tetap mendapatkan suplementasi omega 3-nya, itu dapat konsumsi flaxseed oil ini. Atau mungkin orang-orang yang nggak bisa dengan bau amis, nah itu kita bisa juga sarankan untuk konsumsi Nutracare Flaxseed Oil ini. Nah, itu tadi mengenai produk-produk yang dapat membantu untuk menjaga kadar kolesterol bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini izinkan saya untuk menambahkan sedikit mengenai program atau promo yang sedang berjalan di bulan ini nih untuk produk-produk Avogel dan Nutracare. Jadi kita ada diskon untuk di Watson itu hingga 35%, kemudian di Kimia Farma itu hingga 30%. Lalu kemudian untuk online store-nya kita ada di Konimax e-store, itu baik dari websitenya, kemudian di Tokopedia, kemudian di Shopee, Bukalapak dengan namanya Konimax Store atau Konimax Official. Nah, itu kita juga ada diskon up to 25% dan juga beberapa produk kita ada item buy one get one. Lalu kemudian kita juga ada program free Nutracare Kokiten setiap pembelian produk Avogel Sinara, Nutracare Wild Alaskan Salmon Oil, dan juga Nutracare Omega 369. Nah, untuk program ini Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan di apotek dan toko obat terdekat. Tentu aja untuk stoknya terbatas ya Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan ke tim PA atau tim SPG yang bertugas. Lalu kemudian selain itu kita juga ada program yaitu Customer Loyalty Program. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini juga sudah mengkonsumsi atau sudah rutin untuk membeli produk Nutracare dan Avogel. Jadi setiap pembelanjaan senilai Rp1.000.000, Bapak dan Ibu sekalian berhak mendapatkan satu voucher cek antibodi tubuh senilai Rp250.000 dari Prodia. Nah, ini periodenya itu 1 April sampai 30 Juni dan berlaku kumulatif atau misalkan Bapak dan Ibu dalam 3 kali pembelian atau dalam 3 kali transaksi itu bisa. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak dan Ibu sekalian hanya tinggal memfotokan struk atau notabon belanja Bapak dan Ibu sekalian, kemudian nanti dikirimkan melalui WhatsApp ke customer service kami di 0811 9690 3055. Dan sebagai tambahan informasi untuk klaim hadiahnya diwajibkan untuk mempunyai KTP dan NPWP. Dan program ini juga berlaku kelipatan ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi misalkan Bapak dan Ibu belanja senilai 2 juta bisa mendapatkan 2 voucher seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk-produk kami, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengunjungi website kami, kemudian bisa juga follow di Instagram kami. Lalu misalkan tadi ada kendala sinyal mungkin dari Bapak Ibu sekalian atau mungkin tadi terlambat untuk masuk ke webinar kami, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengaksesnya kembali nanti di YouTube kami, bisa di Avogel Indonesia dan juga di YouTube kami di Nutracare. Lalu apabila Bapak dan Ibu sekalian masih ingin informasi lebih lanjut, itu bisa juga WhatsApp ke customer service kami di 0811 9690 3055. Nah, sekian materi dari saya. Untuk waktunya mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Bapak Ahmad. Oke, baik. Terima kasih Ibu Reta atas pemaparannya. Wah, luar biasa sekali. Informasinya sangat lengkap sekali ya. Cukup banyak langsung ada beberapa pertanyaan saat Bu Reta presentasikan. Nah, tadi ada beberapa produk yang dari Nutracare maupun Avogel itu sangat unik sekali ya, Ibu Reta. Mungkin nanti Bapak Ibu silakan jika ingin bertanya terkait produk juga bisa ke Ibu Reta. Nah, selanjutnya ini sudah banyak sekali pertanyaan nih, saya akan coba bacakan. Kita masih ada waktu karena waktu presentasinya sangat tepat waktu sekali, sehingga bisa ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan dijawab oleh Dr. Adina maupun Ibu Reta. Saya akan coba bagi dua ya Dok dan Bu Reta. Jadi setelah pertanyaan untuk Dr. Adina, saya loncat ke Ibu Reta dan seterusnya seperti itu ya agar variasi. Oke, udah siap Dr. Adina dan Ibu Reta pertanyaannya? Ini bukan kuis ya. Oke, kita akan mulai ya. Ini dari Ibu Nuroni dari Depok nih. Saya ingin bertanya ini Ibu Reta dulu nih ya, kepada Ibu Reta. LDL saya tinggi, harus minum apa yang cocok untuk trigliserida?
trigliseridnya dari produk yang tadi mungkin Bereta? Atau mungkin dokter juga boleh bantu jawab sih kalau ini. Ya mungkin tadi Oke, udah sebenarnya. silakan Mbak Reta. Oh boleh dokter dulu, nggak apa-apa dok. Silakan dok. Oke, kalau tadi udah sempat dijelaskan juga untuk kolesterol itu tadi omega 369 juga bagus ya. Kemudian flaxseed oil itu juga bagus. Kemudian juga Sinara. Oke, wah dokter langsung hafal ya produknya. Terima kasih dok. Lanjut lagi, dok, Bu Bereta udah dijawab oleh dokter Adina ya. Jadi Ya, Ibu sudah. di Depok itu kita ada outlet yang dekat, ada Kimia Farma Maharaja, ada Kimia Farma Kejayaan, Kimia Farma Siliwangi. Ibu boleh kunjungin ke beberapa Kimia Farma di Depok, kita sudah ready juga. Roxy Depok juga sudah ada. Selanjutnya dari Ibu Elta Surabaya, ini pertanyaan untuk Dokter Adina. Izin bertanya dokter, pemeriksaan apa saja yang sebaiknya dilakukan pasca Lebaran untuk mendeteksi dini penyakit kolesterol? Lalu yang kedua, langkah-langkah preventif apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kolesterol dalam tubuh? Yang ketiga nih untuk penderita kolesterol, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan dijaga dengan baik agar tidak sampai terjadi stroke dan penyakit jantung. Ini mungkin tadi mengulang lagi dok, sekaligus tadi yang dokter sampaikan ya. Jadi pemeriksaannya apa saja, langkah-langkah untuk mencegahnya apa, dan bagi yang penderita ini jangan sampai stroke dan ke penyakit jantung gitu loh. Tadi sampai jangan sampai pasang ring tadi yang dokter gambarkan tuh di presentasinya itu seperti apa dok? Boleh dok Ya. dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Untuk pemeriksaannya itu yang saya rekomendasikan kalau pulang dari Lebaran gitu ya, tentunya nggak cuma kolesterol aja, karena kan penyakit juga bukan cuma kolesterol aja gitu ya. Yang saya rekomendasikan itu, saya sarankan periksa semua penyakit tidak menular. Contohnya apa? Biasanya kalau ke fasilitas kesehatan itu udah ada paketannya sendiri sih sebenarnya. Biasanya itu termasuk kolesterol, kemudian itu total kolesterol ya, total kolesterol itu udah kelihatan LDL, HDL dan segala macamnya. Kemudian total trigliserid, kemudian juga gula darah. Gula darah itu juga terbagi jadi banyak tuh. Ada gula darah sewaktu, ada gula darah postprandial atau setelah makan 2 jam, atau gula darah puasa. Itu semua diperiksakan. Selain itu juga asam urat biasanya diperiksa juga. Itu sih. Biasanya sih 3 itu. 3 komponen itu yang biasanya diperiksakan gitu ya. Terus kalau misalkan pertanyaannya tadi hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah, tentunya tadi nyambung sama jawaban saya yang pertama, periksakan dulu. Karena memang nggak ketahuan juga kalau kita kolesterolnya tinggi, kita nggak akan tahu kalau tekanan darah kita tinggi, kita nggak akan tahu kalau gula darah kita tinggi, karena biasanya juga tidak bergejala. Bergejalanya itu kalau sudah berkomplikasi. Nah, yang mau kita hindari itu adalah komplikasinya, ya kan? Sebelum terjadi komplikasi, kita harus bisa mencegah dan kita harus bisa mengobatinya itu dulu sebelum makin parah dan akhirnya bisa ke jantung dan ke stroke gitu. Nah, caranya apa selain diperiksakan supaya kita tahu? Kalau kita udah tahu nih, oh ternyata hasilnya agak tinggi nih, mungkin nggak tinggi, belum bisa dibilang kolesterol tinggi, tapi mungkin oh ini udah hampir nih gitu ya. Kita bisa atur pola makannya. Memang kalau mau hidup enak dan hidup panjang itu butuh effort yang banyak gitu ya. Kalau kita mau hidup enak-enakan terus setiap hari, mungkin goal kita ke depannya jadi mungkin makin lebih susah gitu untuk kita capai. Tapi kalau kita susah-susah sekarang, makin mudah kita ke depannya gitu. Jadi kebalikan, tergantung nanti pertanyaannya adalah hidup seperti apa yang mau Bapak Ibu jalankan gitu ya. Kalau misalkan kita bisa menjaga gaya hidup kita secara baik, secara makanan, secara olahraga, secara mental juga, terus secara sama keluarga juga, itu juga bisa berpengaruh. Kenapa? Karena kalau tubuh kita secara mental kita nggak sehat juga kan kita nggak akan bisa secara fisik juga sehat. Stres gitu juga itu bisa juga ke jantung gitu, bukan cuma kolesterol doang penyebab sakit jantung gitu ya, banyak sekali gitu. Jadi memang yang bisa kita lakukan hanyalah berupaya gitu ya, berusaha sebaik mungkin untuk menjalani gaya hidup yang sehat.
Itu caranya tadi, makan makanannya juga hindari yang asin-asin, hindari yang sangat berlemak, yang terlalu berlemak seperti makanan-makanan Padang, makanan-makanan goreng-gorengan, gitu ya. Kemudian santan-santan itu semua kurangin dulu. Olahraga 3 kali kalau bisa dalam 1 minggu. Kalau bisa setiap hari, tapi nggak perlu yang berat-berat, gitu ya. Karena kan mungkin kalau udah usia juga agak sulit ya olahraga terlalu berat. Bisa secara konsisten aja, misalkan jalan kaki gitu, jalan setiap pagi atau setiap sore. Itu secara kita tidak sadar, walaupun kita tidak ngerasa ngos-ngosan banget atau keringetan banget, tapi jantung kita tuh berfungsi. Itu jantung kita bekerja secara seharusnya. Itu sih. Jadi itu adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tadi ya olahraga sehari minimal 30 menit, lalu porsi makannya setengah itu sayuran dan buah dok ya. Jadi setengah porsinya tuh ayam, nasi, setengahnya itu sayuran dan buah dok ya, itu lebih ideal dok ya. Yang Bagi penting kita, seimbangnya sih. Jadi, mau makan, misalkan aku mau makan bakwan gitu, nggak apa-apa. Bukan kayak bakwan itu adalah musuh gitu ya. Sebenarnya oke, asal seimbang. Jadi seimbang kuncinya ya. adalah seimbang dan konsisten. Oke, baik jangan Mau pagi makan bak. Padang silahkan. Oke, tapi jangan pagi bakwan, siang bakwan, malam bakwan gitu ya. Nanti lemes ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Terima kasih jawabannya tadi untuk Bu Elta ya. Selanjutnya ini untuk Bu Reta. Ini dari Pak Sigit Sidoarjo nih. Pak Sigit Sidoarjo saya masih ingat. Bulan lalu juga ikut webinar Enzim Plus ya. Ibu Reta, saya itu penderita asam lambung dan cocok sekali minum Nutracare Enzim Plus-nya. Terima kasih Bapak Sigit. Apakah aman ya minum Nutracare untuk asam lambung dan Nutracare untuk kolesterol? Ini secara bersamaan atau harus ada jeda beberapa jam ya? Di Pak Sigit, Bu Reta. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sigit untuk pertanyaannya dan terima kasih juga ya udah setia untuk konsumsi produk Nutracare gitu. Nah, tadi gimana caranya nih kalau misalkan juga konsumsi suplemen mungkin Nutracare ya, yang dari Nutracare juga yang untuk kolesterol misalnya seperti itu. Nah, bisa diatur jadi untuk Nutracare Enzim Plus-nya itu kan dikonsumsinya sebelum makan, 30 menit sebelum makan. Nah, nanti untuk obat yang untuk kolesterolnya, jadi misalkan Bapak konsumsi Nutracare Omega 369, nah itu bisa dikonsumsinya setelah makan. Seperti itu. Dan juga kan Omega 369 kan konsumsinya 1 kali sehari. Mungkin bisa di siang harinya aja. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa membantu. Oke, terima kasih Pak Sigit tadi jawaban dari Ibu Reta. Selanjutnya pertanyaan yang bagus juga nih dari Bu Agis Rahma Wijaya di Bogor. Pertanyaannya ditujukan untuk Dokter Adina nih. Permisi dok, saya mau tanya, ini apakah kolesterol itu ada gejalanya? Nah ini unik kan dok, kolesterol itu kan gejalanya unik nih. Apabila tidak bergejala, apakah berdampak buruk bagi tubuh kita? Terima kasih dok. Mungkin boleh dijawab dok. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Menarik banget ya. Tadi juga udah sempat dibahas mengenai gejala. Memang kadang kolesterol tuh nggak ada gejalanya gitu. Kita nggak Ya. tahu ternyata kolesterol kita misalkan iseng mau cek gitu ya di apotik atau di puskesmas, kok tinggi banget gitu 250 gitu misalkan. Tapi aku nggak ngerasa apa-apa, ya udah nggak mau cek lagi gitu. Biasanya pasien-pasien kayak gitu, nggak mau cek lagi, nggak mau minum obat karena juga rasanya sehat, saya nggak mau minum banyak-banyak obat gitu kan. Itu wajar banget sih pasien merasa seperti itu gitu karena memang nggak kerasa apa-apa. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau dibiarkan itu terjadi komplikasi. Komplikasinya yang tadi sudah saya jelaskan juga, ke jantung, ke stroke, ke saraf. Nah, gejalanya itu biasanya awal-awal itu yang biasanya kita cenderung mikirnya ke arah kolesterol gitu ya. Nyeri-nyeri tengkuk, gejala-gejala hipertensi itu gitu. Gejala-gejala penyakit tidak menular yang lainnya tuh misalkan kebas-kebas juga gitu ya. Tapi kebas-kebas jarang sih, lebih sering ke nyeri tengkuk, kemudian sakit kepala. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pembuluh darahnya itu kan mulai tersumbat tuh ya kalau kolesterolnya tinggi gitu karena ada plak-plak tersebut. Nah, oksigen pun aliran oksigen pun yang ada dalam darah nggak nyampe banyak ke otak, makanya agak pusing gitu karena oksigennya kurang ke situ. Nyeri-nyeri kenapa? Karena oksigen kurang ke situ. Kan makanya mulai muncul keluhan biasanya sakit tengkuk, sakit leher, sakit kepala. Itu lebih karena
masalah di pembuluh darahnya sih. Blood flow-nya itu aliran darahnya nggak bagus gitu, ada restriksi. Nah, kalau udah kayak gitu memang harus diperiksakan tuh ke dokter. Kemungkinannya bisa ada hipertensi juga kan, hipertensi, kemudian juga kolesterol gitu. Dan juga biasanya kalau di puskesmas itu sekalian dicek gula darah dan juga asam urat. Oke dok, terima kasih dok. Jadi bagi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di webinar terakhir sebelumnya, kayaknya kita itu perlu untuk medical check up ya, yang umum minimal setahun itu 2 kali dok ya, paling bagus. Ya. Oke, setahun 2 kali boleh ke tempat lab-lab yang terdekat di rumah ya. Sekarang udah ada banyak lab di mana-mana Bapak Ibu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu untuk Ibu Margareta. Ini dari Ibu Mina dari Jakarta. Apa keunggulan Evogel Sinara dibanding herbal untuk kesehatan kolesterol pada umumnya? Nah, karena pengen bandingin nih, tadi kan Bu Reta sampaikan bahwa Sinara bisa ya untuk menghambat tadi kolesterol tadi. Apakah sama nih dengan umumnya seperti apa yang obat kolesterol pada umumnya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Mina ya. Tadi yang ditanyakan adalah Avogel Sinara apa nih keunggulannya ya dibandingkan dengan produk herbal yang lainnya gitu ya. Tadi yang seperti saya sampaikan, Avogel Sinara ini dia terbuat dari herbal segar organik yang berasal dari Swiss. Jadi dia tuh setelah dipanen langsung dimasukkan ke dalam pabriknya. Jadi pemrosesannya pun juga tanpa proses pengeringan. Jadi benar-benar herbal sekar banget nih yang dipakai gitu. Nah, keunggulannya jadinya apa gitu kan. Jadi dengan dia menggunakan herbal segar itu, kandungan bahan aktifnya itu pun juga 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan herbal kering. Nah, hal ini otomatis juga menyebabkan efektivitasnya pun juga 3 kali lebih efektif dibandingkan dengan herbal kering yang lainnya. Seperti itu. Seperti itu Pak Ahmad. Oke, terima kasih Bu Reta. Tadi menarik ya, karena ini press herbal itu ya. Jadi benar-benar diproses 24 jam ya. Oh, karena tadi Bu Reta itu menyampaikan kebunnya itu memang samping pabriknya ya. Ya kan, jadi unik banget ya. Jadi pabriknya butuh produksi, tinggal ngambil kebunnya ya. Ini ya, luar biasa sekali memang Evogel Sinara ini. Oke, Bapak Ibu tadi sudah tahu ya jawabannya dari Bu Reta, perbandingan dari Sinara dengan obat kolesterol pada umumnya. Selanjutnya dok, dan Ibu Reta masih banyak nih ya. Oke, kita masih ada waktu. Boleh dok ya, kita lanjut lagi dok ya. Oke, ini dari Ibu Jamiati di Malang nih. Pertanyaannya juga cukup menarik nih. Kolesterol dan trigliserida itu perbedaannya apa dan bahaya yang mana? Seperti itu dok. Dari Ibu Jamiati di Malang. Boleh diulang lagi tadi agak. Perbedaan kolesterol dan trigliserid? Tadi kan dokter udah nyampaikan ya sebenarnya. Mungkin lebih dititik beratkan, lebih bahaya mana sih? Kolesterol apa trigliserida gitu? Oke. Trigliserida dan kolesterol. Biasanya itu mereka berdua ini berduaan gitu memang. Ya. Mereka tuh bareng-bareng. Kalau biasanya di pasien itu kalau kolesterolnya tinggi, trigliseridnya pun tinggi gitu. Karena kenapa? Sama-sama lemak di dalam darah. Bedanya adalah satu dia di dalam darah kan, untuk metabolisme darah tuh dia satu ngambil dari darah ke hati atau dari hati ke seluruh tubuh, satunya lagi itu untuk penyimpanan energi lemak. Nah, itu biasanya ke sel adiposa yang biasanya jadi lemak-lemak tuh di dalam tubuh. Nah, itu dari trigliserida. Kalau kolesterol itu yang ke darah. Tapi semuanya pun tetap ada di darah gitu, dan dua-duanya itu bisa menyebabkan penumpukan plak di dalam pembuluh darah. Jadi kalau ditanya bahaya yang mana, kita juga nggak bisa milih kan, kita makan banyak gliserid atau banyak LDL-nya gitu. Kalau kita makan bakwan, ya kita makan bakwan, dua-duanya ada trigliserida dan ada kolesterol gitu. Jadi nggak bisa dibilang mana yang lebih bahaya gitu. Dan trigliserida dan kolesterol pun sebenarnya juga nggak bahaya kan, kalau dalam kadar yang normal. Yang normal, betul. Jadi ini dok, yang bahaya itu. mungkin gini dok, mungkin ada beberapa bapak ibu sekalian sini saat tes gitu ya, LDL-nya itu normal gitu, tapi ibu nih trigliseridanya nih yang tinggi, seperti itu mungkin dok. Nah itu biasanya biasanya kan ya karena ada mungkin dari 2 hari 3 hari sebelumnya
para peserta di sini mungkin makannya banyak kan, makan yang berlemak dan kurang serat mungkin, jadi trigliseridanya mungkin naik dok ya. Itu biasanya lebih gimana dok, LDL atau trigliserida dok yang paling banyak sering naik itu, cepat naiknya? Kalau dari, nah itu bisa beda setiap pasien. Iya betul ya. Secara metabolisme secara Metabolisme. setiap orang kan bisa berbeda-beda ya. Oke. Tapi tetap approach-nya itu hampir mirip gitu, cara kita menangani pasien yang kalau misalkan trigliserida atau kolesterolnya tinggi, akan kita edukasi untuk gaya hidupnya dulu. Kalau udah nggak bisa, baru ke obat-obatan. Dan obat-obatannya juga sebenarnya sama aja. Itu sih. Dan yang penting pertanyaannya udah bergejala atau belum. Itu nanti kalau misalkan ternyata ada gejala, kita pun akan mengobati sesuai dengan gejala yang dirasakan. Misalkan sakit kepala, mual, muntah, nanti kita kasih obat juga untuk keluhan-keluhan seperti itu. Nah, tapi juga penting sebelum munculnya gejala, dicegah dulu gitu. Mau minum suplemen silahkan, mau olahraga silahkan, gitu. Mau atur makanan silahkan. Yang terbaik aja yang bisa dilakukan secara konsisten gitu untuk diri sendiri. Karena percuma kita mau makan suplemen cuma 2 butir gitu, nggak akan ngaruh gitu kan. Kalau kita olahraga cuma 2 kali dalam sebulan gitu, nggak akan ngaruh juga. Yang penting konsistensi. Oke, terima kasih dok. Cukup dok ya. Selanjutnya itu pertanyaan dari Ibu Nia dari Bekasi. Ini dia bertanya ini kalau mau beli produk Nutracare sama Vogel bisa di mana aja Mbak? Karena kan tidak semua ada di semua apotek ya. Karena kita kan produknya di apotek tertentu yang menjual produk Nutracare Vogel. Mungkin Bu Reta bisa sampaikan Bu Reta. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Ibu Nia ya. Jadi di mana sih kita bisa dapetin untuk produk-produk Nutracare dan Avogel gitu ya? Nah itu bisa di apotik dan toko obat terdekat. Kemudian bisa juga kalau memang di sekitarnya ada mungkin Watson, Kimia Farma, Apotik Roxy, nah itu kita juga tersedia di situ. Atau misalkan masih kesusahan nih mau beli online aja deh biar cepat datang, misalnya gitu biar nggak usah keluar-keluar, misal seperti itu, bisa juga dapetin di Konimex Store. Jadi itu ada websitenya konimexstore.com. Kemudian bisa juga di apa namanya Tokopedia, Shopee, pokoknya marketplace gitu dengan namanya itu adalah Konimex Store atau Konimex Official. Nah, di situ ada semua item produk Nutracare dan Avogalnya. Seperti itu. Mungkin bisa membantu atau misalkan masih ada kesulitan lagi, nah Ibu Nia juga bisa langsung menghubungi customer care kami di 0811 9690 3055. Nanti akan kita bantu sampai mendapatkan produknya. Seperti itu. Oke, Ibu Reta ada pertanyaan lagi dari Pak Redi di Surabaya, mungkin biar nyambung nih. Mungkin Oh ya, boleh. Dokter Adina juga bisa bantu jawab. Untuk penderita kolesterol sebaiknya mengkonsumsi Nutracare Omeganya berapa kali nih katanya, biar lebih efektif. Kapan waktu yang tepatnya juga agar lebih efektif? Oke, baik. Untuk cara pakainya gimana nih? Itu kan berarti untuk aturan pakainya ya, untuk penderita kolesterol. Nah, itu tentunya nanti disesuaikan dengan kadar kolesterolnya seberapa tinggi gitu kan. Kemudian untuk suplementasi omeganya yang apa? Kalau omega 369 tadi kan cukup 1 kali sehari aja. Kemudian kalau yang Alaskan Salmon Oil itu bisa sampai 2 kali sehari. Kalau memang kadar kolesterolnya itu dirasa cukup tinggi, itu bisa konsumsi 2 kali sehari dulu. Tapi kalau memang nanti waktu rutin konsumsi sudah cukup bagus, kadar kolesterolnya bisa diturunkan jadi 1 kali sehari aja. Gitu. Tadi untuk flaxseed oil itu bisa sampai 3 kali sehari. Jadi tergantung suplemen omeganya yang mana gitu. Gitu sih Pak Ahmad. Oke, terima kasih Ibu Reta. Saya ada 2 lagi pertanyaan. 1 pertanyaan untuk Dokter Adina, 1 pernyataan nih. Saya ada pernyataan dari Bu Eta ya, luar biasa sekali saya bacakan ya. Saya senang sekali. Untuk ini Bu Dokter Adina, pertanyaan terakhir. Sebenarnya sih udah 17 lebih, udah telat 3 menit, tapi kita coba jawab aja ya. Dari Ibu Kurnianti Herdiandari. Ini mau bertanya dok, ibu ini usianya 43 tahun, punya hipertensi dan harus minum obat rutin. Berat badan saya mudah naik, juga mudah turun secara drastis jika puasa dan membatasi makanan berlemak. Mungkin jika defisit kalori, ibunya turun. Jika lagi cuek aja mungkin jadi naik lagi cepat gitu ya. Nah jarang tes kolesterol karena saya suka exercise, olahraga, dan jamu tradisional gitu ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara diet untuk menghindari kolesterol tinggi dan tidak berpengaruh pada hipertensi? Karena tadi Ibu Kurnianti ini sudah minum obat rutin ya, hipertensinya. Seperti itu, dok. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu. Siapa tadi Bu Eti? Bu Eti, ya Bu Kurnianti.
Bu Kurnianti. Oke. Sebenarnya untuk jaga makanan itu hampir mirip ya kolesterol sama hipertensi. Hipertensi itu biasanya yang menyebabkan dia langsung tinggi gitu, itu asin-asin. Makanan-makanan yang asin, makanan-makanan gorengan gitu, itu juga bisa. Nah, untuk kolesterol juga sama. Kan kalau kolesterol itu lemak ya. Jadi dari yang goreng-gorengan, kemudian yang santan-santan, yang berlemak-berlemak gitu, itu menyebabkan penumpukan gitu di dalam tubuh. Nah, biasanya itu kenapa saya bilang itu dia hampir sama karena biasanya yang goreng-gorengan yang asin-asin itu juga biasanya berlemak, ya kan? Nah, jadi tetap sih itu udah bagus, udah sering exercise, udah sering minum obat secara rutin itu bagus banget. Emang itu yang perlu dilakukan, tapi tetap harus dicek juga aja kolesterolnya gitu ya sambil jaga makan. Oke dok ya, karena itu hipertensinya itu harus terus rutinnya harus terus dok ya, karena kan saran dari dokter betul ya dok ya. Iya, itu Mungkin memang hipertensi itu harus minum obat seumur hidup. Jadi kalau hipertensi itu bukan sembuh, tapi terkontrol dengan obat oke gitu ya. baik. Jadi kalau misalkan nggak minum obat pasti akan tinggi lagi. Oke, baik dok. Mungkin saran tambahan dari saya mungkin ibu mulai coba belajar dietnya mungkin ya sambil masukin ke aplikasi. Sekarang sudah ada aplikasi tuh pagi makan apa, berapa kalori, berapa kalorinya sambil dihitung dulu apa BMI-nya ya gitu kan. Butuh berapa kalori nanti bisa dihitung kalorinya sehingga tidak cepat naik, tidak cepat turun gitu ya. Ini 3 bulan ini biasanya hitungnya tahun tuh ya, kuartal 1 turun, kuartal 2 gemuk lagi, kuartal 3 turun lagi, naik lagi. Jadi bajunya kasihan Bu, itu dikecilin lagi, dibesarin lagi ya itu ya. Itu Dan selangan ini aja. mungkin Hmm, minta bantuan keluarga juga. betul, betul keluarga juga dok ya, berpengaruh juga dok ya. Oke. Terus terakhir ini dari dari Ibu atau Pak Eta ini ya, dari panitia belum bisa memberitahu saya. Nah ini terima kasih memberikan apresiasi. Ini karena webinar ini yang ke-6 ya, webinar kali ini. Jadi beliau join di acara ini atas undangan dari penyelenggara dan kami sekeluarga menggunakan produk Evogel Echinaforce. Untuk yang belum kenal produknya, bagus banget. Harganya memang nggak murah, tapi memang mantap banget untuk menaikkan imun tubuh. Saya kenal produk ini justru dari dokter pribadi keluarga kami. Mudah-mudahan aja sering ada diskon untuk produk Evogel Echinaforce-nya. Wah, terima kasih dari Bu Eta atau Pak Eta ya atas apresiasinya kepada Evogel. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya masih ada. Nanti panitia menandai beberapa pertanyaan yang mungkin tidak tidak tadi sempat dijawab, mungkin akan disampaikan melalui customer service kami untuk jawabannya. Terima kasih Ibu Reta dan Dr. Adina ya. Kita akan lanjut dulu nih ke door prize, tapi sebelumnya kita akan ada dulu kesimpulan nih. Kesimpulan aja singkat aja dok dari Dr. Adina dan Ibu Reta. Mungkin dari mulai Dr. Adina dulu kesimpulannya dok. Oke, terima kasih. Untuk kesimpulannya adalah yang penting jaga kesehatan, perhatikan apa yang kalian masukkan ke dalam tubuh, dan juga yang penting konsistensi gitu ya. Tetap perlu cek kesehatan dan juga bertanggung jawab terhadap kesehatan masing-masing gitu. Jangan jadikan kesehatan sendiri itu tanggung jawabnya di dokter atau di orang tua atau di anak gitu ya, yang harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Gitu sih. Oke, terima kasih Dr. Adina, luar biasa sekali. Ibu Margareta, boleh Bu? Oke, saya kesimpulannya tadi untuk menjaga kadar kolesterol kalau memang diperlukan bisa ditambahkan dengan suplementasi yaitu dari Avogel ada Avogel Sinara, kemudian dari Nutracare ada Nutracare Omega 369, Nutracare Wild Alaskan Salmon Oil dan juga Nutracare Flaxseed Oil dengan keunggulan dari masing-masing produk yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi ke customer service kami di nomor 0811-9690-3055. Seperti itu aja Pak Ahmad. Oke, terima kasih Ibu Reta, terima kasih Dr. Adina. Kita akan lanjut dulu nih sebelum berakhir acara ini ke pembagian door prize nih. Kita akan undi pembagian door prize, kita akan coba tampilkan undiannya. Nah, pertama kita akan bagikan 5 paket nih produk Nutracare Flaxseed Oil dan Nutracare Vitamin C 1000 Time Release. Untuk pemenang pertama nih kita akan undi ya. Kita akan mulai. Oke, didapatkan oleh
Oke, Bu Tentri Lukitasari. Selamat ya Bu ya mendapatkan paket Nutracare-nya. Selanjutnya yang kedua. Oke, yang kedua adalah Ibu Melaniati. Selamat. Selanjutnya masih ada lagi 3 pemenang lagi untuk mendapatkan Nutracare Flexit Oil dan juga Nutracare Vitamin C 1000 time release. Nah, tidak lupa pula bagi 30 peserta pertama yang mendaftar juga mendapatkan masing-masing Nutracare 1 botol Nutracare Omega 369. 30 peserta pertama. Yang akan dikirim ke rumah Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang ketiga yaitu adalah Bapak Saiful Bahri, ini dari Jakarta. Selamat Pak. Lanjut lagi, masih ada 2 lagi nih paket Nutracare-nya. Oke, masih ada 2 lagi untuk mendapatkan paket Nutracare, yaitu Ibu Cindy Aulia Putri. Selamat Bu. Lanjut lagi, masih 1 pemenang lagi nih untuk paket Nutracare-nya. Oke, ada Ibu Maimunah ya, selamat. Wah, ibu-ibu semua nih yang dapat nih di 5 paket Nutracare ya. Selanjutnya ada 3 voucher cek daya tahan tubuh di Prodia senilai Rp250.000. Jadi Bapak Ibu misalkan cek kolesterolnya, cek ininya, cek daya tahan tubuhnya udah gratis deh dari Nutracare Avogel diberikannya. Oke, Ibu Nuroni dari Bogor. Selamat, masih ada 2 lagi pemenang voucher cek daya tahan tubuh Prodia yang akan dikirimkan ya oleh panitia kepada Bapak Ibu semua. Oke, selamat kepada Ibu Andang Kartika Puspa Sakti untuk mendapatkan paket voucher daya tahan tubuh, cek daya tahan tubuh di Prodia. Selanjutnya pemenang terakhir. Oke, selamat kepada Bapak mungkin ini ya, Mima Haryono, mendapatkan vouchernya Pak. Boleh langsung datang ke Prodia nanti ya, gratis ya, cek daya tahan tubuhnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, bagi para pemenang Door Prize, mohon melakukan konfirmasi ke WA Nutracare dan Evogel ke nomor 0811 9690 3055. Paling lambat 17 Mei 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ketentuan untuk bisa mendapatkan hadiah itu dan door prize itu harus konfirmasi dan memiliki KTP dan NPWP. Jika tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami akan anggap hangus. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam sehat dari Nutracare dan Evogel. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.